Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Sebelumnya nama saya Muslimah Nadia, NIM 222-10363. Nama saya Isdaqudis Aulia, NIM 222-10369. Saya Ayu Kirani, NIM 222-10372. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian. Maksudnya yaitu sebuah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perlu atau tidaknya perbaikan sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Menurut John Comite, pengertian evaluasi ialah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna berbagai objek. Sedangkan menurut Chomsky, evaluasi ialah suatu metode sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi, kemudian akan tersedia sebuah informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat perbedaan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. Setiap program kegiatan atau aktivitas yang direncanakan selalu diakhiri dengan suatu evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah sesuai dengan perencanaan atau belum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang artinya berjalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Menurut Nasution, kurikulum ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Adapun pengertian kurikulum menurut Undang-Undang yang pertama pada pasal 1 ayat 19 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 725 Menkes SK 5 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan, yaitu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, pada pasal 1 ayat 6 Kemendiknas nomor 22 UU 2000 tentang pedoman penyusun kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Kurikulum pendidikan tinggi ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut peneliti yang pertama yaitu menurut Grayson. Kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua, menurut Harsono, yaitu kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik dalam bahasa Latin kurikulum, yaitu track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Secara konsep, kurikulum merupakan respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam menumbuh kembangkan generasi muda bangsa. Secara pedagogis,
Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan belajar yang menyenangkan dan selaras dengan kemampuannya untuk memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh masyarakat dan bangsa. Secara hukum, kurikulum merupakan kebijakan publik yang dilandasi oleh akar intelektual, bangsa dan penilaian hukum pendidikan. Evaluasi kurikulum ini sangat penting dalam mengembangkan kebijakan pendidikan umum maupun dalam menentukan pengambilan keputusan dalam kurikulum. Data evaluasi kurikulum dapat dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum untuk memilih dan menentukan kebijakan pengembangan sistem pendidikan, serta untuk membangun model kurikulum. Data evaluasi kurikulum juga dapat dimanfaatkan oleh guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan lainnya untuk lebih memahami dan membantu perkembangan siswa memilih materi pembelajaran, memilih teknik dan alat pembelajaran, serta menilai siswa dan menyediakan fasilitas pendidikan lainnya. Menurut pengertian evaluasi dan kurikulum yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan proses menilai keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan, dan apakah program tersebut sudah mencapai tujuan atau belum. Dalam rangka ini, kita dapat memberikan masukan serta dapat membuat keputusan untuk perbaikan program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Dalam sebuah evaluasi harus berpatokan pada kurikulum atau silabus dan dirancang secara jelas, yaitu apa yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilai, dan interpretasi hasil nilai. Program evaluasi kurikulum didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu, di mana setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarah kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum itu dilaksanakan. Seperti contoh, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan telah memenuhi standar kualitas pendidikan yang diharapkan. Misalnya, apakah materi yang diajarkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada sumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Terdapat beberapa contoh, yaitu A. Menggunakan metode evaluasi yang tepat. Metode evaluasi yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian tujuan kurikulum dengan akurat. Misalnya, jika tujuan kurikulum adalah untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa, maka evaluasi harus dilakukan melalui penilaian praktik, bukan hanya tes tertulis. B. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. Untuk memastikan objektivitas, data untuk evaluasi harus dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti siswa, guru, orang tua, dan pihak lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Misalnya, bisa melalui survei, wawancara, atau observasi. C. Melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk memastikan objektivitas. Misalnya, bisa dilakukan setiap semester atau setiap tahun ajaran baru. 3. Evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum pengambilan keputusan. Seperti contoh, yaitu evaluasi lingkungan belajar. Evaluasi ini melihat apakah lingkungan belajar mendukung proses belajar mengajar, seperti kenyamanan kelas, fasilitas sekolah, dan sebagainya. 4. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif, kerjasama.
Tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pemilik sekolah, orang tua, bahkan siswa sendiri. Kelima, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang, dan oleh karenanya harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Berikut contohnya, yaitu menetapkan jadwal evaluasi. Evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkala, tetapi juga harus ditentukan jadwalnya agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Misalnya, evaluasi bisa dilakukan di akhir semester atau tahun ajaran baru. 6. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini perlu mengingat tuntutan di dalam dan di luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang mengetahui tentang keterlaksanaan dan keberhasilan kurikulum serta permasalahan yang dihadapi. Ketujuh, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara fleksibilitas. Melakukan evaluasi kurikulum harus ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak, tidak kaku. Fleksibilitas mencakup fleksibilitas peserta, di mana evaluasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Seperti contoh, mengubah fokus evaluasi. Fokus evaluasi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, jika pada evaluasi sebelumnya kita fokus pada materi pelajaran, maka evaluasi selanjutnya kita bisa fokus pada metode pengajaran atau hasil belajar siswa. Kedelapan, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara relevansi. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Prinsip relevansi berkaitan dengan 3 segi, yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik, relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa depan, dan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi kurikulum. Prosedur evaluasi kurikulum adalah langkah-langkah yang teratur dan tertib yang harus ditempuh oleh seorang evaluator pada waktu melakukan evaluasi kurikulum. Prosedur evaluasi kurikulum juga harus sesuai dengan metodologi yang digunakan. Di sini ada beberapa langkah-langkah prosedur evaluasi kurikulum yang ditemukan oleh Strong dan Ham. Yang pertama, kajian terhadap evaluan. Evaluasi yang hendak dievaluasi menjadi landasan kuat bagi evaluator dalam mengembangkan pekerjaan evaluasinya. Kajian ini dapat dimulai dari mengkaji berbagai keputusan tingkat nasional yang berkenaan dengan pengembangan proses kurikulum. Yang kedua, pengembangan proposal. Di sini tugas evaluator ialah merumuskan dan menentukan pendekatan dan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, pertemuan atau diskusi proposal dengan menggunakan jasa evaluasi, penggunaan jasa evaluasi. Proposal yang diajukan ini akan dilaksanakan atau tidak bergantung kepada hasil diskusi yang dilakukan antara evaluator dan pengguna jasa evaluasi. Dan yang keempat, revisi proposal. Revisi proposal ini dilakukan hanya jika terjadi perbedaan pendapat antara evaluator dan penggunaan jasa yang terjadi pada kegiatan diskusi. Yang kelima, rekrutmen personalia. Dalam proses evaluasi tentu membutuhkan sejumlah orang dengan kualifikasi yang relevan dan proses yang hendak dilakukan. Yang keenam, pengurusan persyaratan administrasi. Formalitas administrasi sangat diperlukan bagi evaluator. Persyaratan tersebut biasanya meliputi surat izin melakukan evaluasi dan surat permohonan kesediaan menjadi responden.
Hal ini menjadi sebagai bukti legalitas proses evaluasi. Yang ketujuh, pengorganisasian pelaksanaan. Evaluator utama tidak bisa bekerja sendiri, apalagi jika ruang lingkup pekerjaan evaluasi cukup luas, maka pengorganisasian penting dilakukan. Yang kedelapan, analisis data. Setelah diperoleh data, maka data tersebut perlu ditindaklanjuti secara profesional dan bertanggung jawab serta memerlukan wawasan pemahaman terhadap evaluasi. Kesembilan, penulisan laporan. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam laporan dan selanjutnya akan diserahkan kepada para eksekutif yang selanjutnya disebut sebagai laporan eksekutif. Yang ke-10, pembahasan laporan dengan pemakaian jasa. Kelengkapan laporan dibahas dan jika ada hal yang masih diperlukan oleh pengguna jasa namun tidak tercantum di dalam laporan, evaluator itu wajib memenuhinya. 11. Penulisan laporan akhir. Di sini disajikan laporan yang sesuai dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa evaluasi dan akan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kurikulum yang harus atau yang sudah dievaluasi. Penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.